Berarti harus mengendus kejadian-kejadian lebih dulu daripada pemberitaan yang terjadi, bener nggak? Iya, betul. Bisa gini, berita yang terjadi sekarang ini, saat ini, seorang pialam atau seorang analis sudah tahu sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya seharusnya begitu, kayak dukun. Loh, sekarang kan di investornya kan dikasih tahu kan gitu loh, ini saham ini harga ini mau naik apa turun, ya nggak? Betul. Gila. Ya. Masih bersama Novi dan Nurdin dan kita ngobrol-ngobrol santai tentang profesi, berbagai macam profesi, lalu kemudian hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang kemudian kita selesaikan, ya kita berikan tipsnya lah. Kita menyelesaikan enggak juga memberikan tipsnya berdasarkan pengalaman kami dan untuk pilihan profesi kita sudah mendatangkan di episode sebelumnya banyak sekali profesi macam-macam dan hari ini kita berbicara dengan salah satu narasumber tentang satu profesi yang mungkin belum banyak yang tahu, sering mendengar tetapi kita nggak pernah tahu di dalamnya itu sebenarnya melakukan apa. Dan juga banyak anak muda sekarang bermain di sana juga. Betul, banyak anak muda di sana gitu kan dan narsumnya juga bapak-bapak yang awet muda. Oke, sambil tersenyum-senyum tersipu, kita kenalkan beliau adalah Mas Bagus Wirawan. Selamat ketemu. Selamat join lah di NN Talk kita. Ya, selamat join di NN Talk. Sharing tentang profesi dari seorang Bapak Bagus Wirawan. Iya. Pialang saham ya? Pialang saham, gitu kan. Bisa tadi kan pialang saham gitu, jadi bisa diceritakan nih, kan sudah berapa tahun? 21 tahun lah. Lah, 21 tahun gitu ya. Mungkin ada yang umurnya baru 21 ya. Ini sudah 21 tahun bekerja, bisa dibayangkan kan di profesi itu. 21 tahun di profesi itu gitu. Nah, apa yang membuat tertarik dari awal terus kemudian sampai sekarang masih menekuni? Ya, dulu waktu SMA itu saya kan di Wijaya Kusuma itu, sekolah SMA itu. Tiap pulang itu kan selalu lewat Jalan Pemuda. Di situ kan ada Bursa Efek Surabaya. Dulu masih ada. Dulu masih ada Bursa Efek Surabaya sebelum jadi satu merger. Nah, itu saya tuh tertarik. Ini ada bursa ini gimana ya caranya beli. Waktu itu SMA itu saya pengen ketertarikan situ. Cuman ya dengan perjalanan hidup ya alhamdulillah nggak tahu kok akhirnya juga larinya ke situ. Awalnya dulu kerja di bank, cuman awal di bank ya. Di bank. Kemudian ya ada tawaran ke salah satu sekuritas sebelum perusahaan saya sekarang ini. Ya akhirnya saya masuk situ. Nah di sebelah mulai kenal dengan saham. Kalau yang setahu saya nih banyak orang yang nggak tertarik. Jadi teman-teman di awalnya tuh nggak tertarik karena kerjaannya tuh nggak jelas gitu loh. Maksudnya nggak jelas tuh artinya tidak punya penghasilan yang tetap. Mungkin seperti itu ya, itu ya kesannya gitu. Ya, enggak. Jadi belum kenal. Belum kenal ya. Kan nggak ada fisik. Kita nggak pegang apa yang kita investasikan kan. Kalau kita beli emas kan kita terima emas perizinan itu. Kalau saham kan enggak. Dulu memang ada warkat, tapi sekarang kan sudah scriptless. Seperti itu. Dan kalau memang nggak kenal, ya memang nggak akan berani orang naruh uangnya di situ. Kan ini buat yang naruh uang ya, tapi buat kita yang sebagai pialangnya itu loh, itu kayaknya kan penghasilannya sangat tergantung dari kemampuan kita untuk bisa
membuat klien itu jadi nggak rugi gitu? Ya, ada juga seperti itu. Jadi dengan semakin banyak klien transaksi, otomatis omset kan juga semakin besar. Ya, itulah itu. Ya kita harus pintar memanage uang, bukan hanya uang kita, juga uang nasabah. Uang nasabah, betul. Jadi financial planner seperti itu. Oke, tapi tentang penghasilan yang apa namanya tidak tetap itu benar nggak sih? Apa ada penghasilan tetap? Ada macam-macam Bu. Jadi kalau untuk karyawan sendiri ada, tapi ada juga yang sebagai sales itu ada yang gaji pokok sama insentif. Ada juga yang memang freelance, remiser. Jadi murni dari omset. Nah, itu kalau memang kita dapat klien yang besar, pasti penghasilan jauh lebih besar daripada jadi karyawan. Seperti itu. Jadi kalau jadi karyawan itu mau rugi transaksinya berapa banyak gitu, dia akan tetap dapat penghasilan yang sama. Iya, lebih kurang seperti itu. Ini kayak modal biasa lah, seperti kantor lainnya. Gitu. Kalau kita sebagai freelance, kita punya skill, kita punya gerbong nasabah yang mau, ya bisa lebih besar penghasilan kita. Kerjanya seperti apa sih seorang pegang saham? Ya, saya nggak tahu. Mulean. Gitu kan. Masa mulean? Enggak Bu. Kalau saya kan hanya ikut Bursa Efek Indonesia, jadi lokal, sesuai jam kerja, nggak ada lembur. Jadi market tutup ya kita tutup. Jadi jam 9 sampai jam sekarang sejak pandemi jam 3/4. Dulu jam 4. Iya. Nah, itu ngapain aja sih kerjaannya? Ya, lihat angka. Ya pasti lah. Lihat angka. Pinternya menganalisa, nggak bisa mendeskripsikan, ini tidak bisa storytelling. Iya, memang. Karena kita tahunya angka. Kan daily activity-nya apa? Daily activity pertama ya, jelas kita mengamati indeks regional. Kita mengamati berita ekonomi kebijakan terutama dari Bank Sentral Amerika. Nah, kemudian masalah geopolitik, harga komoditas itu juga pengaruh ke pergerakan saham. Gitu. Karena IHSG atau indeks harga saham gabungan itu seperti termometer. Nah, ekonomi ini sedang panas atau dingin, nah itu semacam itu. Di situ ya. Ya, itu tercermin di situ karena saham itu selalu mendahului. Jadi kalau kita beli saham itu kita membeli masa depan. Jadi bukan membeli masa kini. Gitu. Berarti yang dilakukan seorang pegang saham adalah termasuk menganalisa tadi itu kegiatan geopolitik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Karena itu berpengaruh terhadap sebagai background kita. Saham itu termasuk perkembangan COVID naik atau turun sekarang kan pengaruh. Ada PPKM atau tidak itu juga. Itu kan pengaruh juga kan ke ekonomi. Naiknya saham kan. Betul. Berarti seorang pegang saham dapat dikatakan harus punya wawasan yang luar biasa. Iya, harus wawasan. Kalau Cooper nggak mau baca berita, nggak ngikutin berita ya pasti. Ya, tapi di dalam perusahaan sekuritas sendiri juga ada analis yang bertugas mensuplai informasi juga ke sales, ke pialang seperti itu. Ya, kita nyebutnya sales ya. Nah, itu kan berarti harus mengendus kejadian-kejadian lebih dulu daripada pemberitaan yang terjadi, benar nggak? Iya, betul. Bisa gini, berita yang terjadi sekarang ini, saat ini, seorang pialang atau seorang analis sudah tahu sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya seharusnya begitu, kayak dukun. Loh, karena kan di investornya kan dikasih tahu kan gitu loh. Ini saham ini harga ini mau naik apa turun, Betul. Gila, mengendus berita dulu. Jadi kayak tadi malam ya, ini PPKM kira-kira lanjut atau tidak? Nah, itu lanjut kan? Nah, kita harus kalau ya gitu, kita harus bisa memprediksi. Gitu. Dengan perkembangan data, pasti lanjut. Nah, kalau lanjut berarti apa yang harus dilakukan? Iya, apa yang harus dilakukan? Ya, misalkan kayak saham-saham sektor properti, sektor mall, kayak semacam Pakuwon, Ciputra, itu akan terimbas biasanya. Besar-besar lah. Iya. Nah, syaratnya untuk bisa menjadi seorang pialang itu apa sih? Ada syarat khususnya nggak gitu? Latar belakang pendidikan mungkin? Ya, ada nggak? Kalau latar belakang pendidikan ya jelas harus menguasai keuangan dulu. Jadi menganalisa
laporan keuangan suatu perusahaan, itu juga perlu. Jadi sebenarnya backgroundnya apapun asal bisa menganalisa laporan keuangan gitu ya? Banyak sih yang dari non keuangan itu juga masuk ke kita juga banyak. Tapi harus pinter menganalisa keuangan. Betul. Melek itu. Ya, melek angka lah. Kan mungkin belajar non finance for non accounting gitu kan. Ya, terutama profesi accounting sebenarnya paling cocok karena mereka langsung, kan lebih aplikatif. Kerjaannya bikin laporan keuangan. Ya, cuman itu kan untuk investor. Ada lagi di saham itu kan nasabah kan macam-macam. Ada juga yang spekulator, Bu. Jadi sukanya trading harian. Nah itu lain lagi pembacaannya nanti. Ya mungkin ambil jangka pendek ya, short term gitu ya, bukan investasi jangka panjang ya. Iya, itu ada. Jadi syaratnya apa? Bisa Pak baca laporan keuangan. Terus syarat yang lainnya apa? Kita juga diawasi OJK, ada license-nya, wakil perantara pedagang efek. Jadi kayak sertifikatnya gitu ya? Betul, ada sertifikatnya. Kalau sertifikat biasanya harus perpanjangan ya dalam waktu tertentu ya? Tiap 3 tahun kita harus perpanjangan dan harus ada ikut pelatihan tertentu. Ya. Terus apalagi tadi bisa baca, terus kalau misalnya saya mau jadi pialang maka saya harus ikut dapat license-nya tadi. Terus apa lagi nih? Yang lebih utama sebenarnya kita harus punya client base. Kalau kita punya client base, lainnya bisa mengikuti lah. Nah kalau awal pemula dapat client base-nya dari mana? Ya biasanya kalau zaman sekarang seperti anak-anak muda sekarang itu biasanya dari medsos. Mereka bikin IG, bikin konten tentang financial planner seperti itu. Biasanya mereka terus ada feedback dari orang-orang, mereka tertarik diskusi, terus kemudian buka rekening macam gitu kalau sekarang ini. Nah, bisa seperti itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya by phone ya saya dulu ya telepon. Nah, kalau berapa sales call gitu sehari? Ya bisa gitu. Tapi nanti kalau ya alhamdulillah seperti saya ini nasabah itu nanti ada sendiri. Jam terbang lah nanti Mas, hubungi sini aja ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang ada klien yang rugi, terus ada yang berhenti, nggak trading juga ada, tapi ada lagi yang baru. Terus tadi itu kan kita ini menjadi perantara antara investor dengan pasar modal, dengan bursanya gitu kan. Berarti karena menjadi perantara kita ini harus benar-benar dipercaya kan oleh investor ini gitu. Bisnis kepercayaan. Bisnis kepercayaan kan. Gitu. Nah, tadi itu supaya bisa dipercaya itu apalagi nih kalau misalnya lihat saham ini ternyata drop, turun, terus tiba-tiba naik. Nah, itu kira-kira syarat apa ya yang harus kita miliki? Bisnis jantungan. Iya, betul. Bisnis jantungan. Dulu memang awal-awal kerja itu ini memang kerja yang penuh tekanan, pressure. Kita harus cepat karena dulu kita kan sebagai eksekutor belum ada online trading seperti sekarang. Kita sebagai eksekutor tuh harus benar-benar prinsip order mana yang dulu masuk, entah itu besar kecil harus kita dulukan. Jadi bukan hanya bukan hanya order besar yang kita utamakan. Karena kan kita memang tetap butuh omset. Cuman itu harus kita pegang dulu. Jadi kalau ada error atau ada salah ketik, ya itu kita bisa pertanggungjawaban. Bisnis kepercayaan seperti itu. Ya, jadi ini nggak mudah panik gitu ya, kita ini harus stabil gitu ya, jadi harus tetap tenang kayak gitu. Dan harus kuat mata di atas layar itu harus kuat juga mengamati angka-angka itu juga enggak? Karena kita lihat angka, apalagi itu kan uangnya orang bukan uang kita, tambah stres kita. Investment gede, nggak ikut pegang, nggak ikut punya. Ada pengalaman nggak karena tadi itu terus kemudian mereka rugi dan sebagainya, terus kita disalahkan gitu, ada pengalaman gitu nggak? Ada, tapi ya nggak secara langsung. Dan sebenarnya dulu pengalaman paling membekas itu sebenarnya bukan rugi, masih untung. Cuman untungnya tuh kurang. Maksimal. Iya, pernah dulu tahun berapa 2008 mungkin ya, itu ada nasabah sempat saya paksa untuk jual, Bu, karena sudah menurut saya sudah terlalu mahal valuasi saham itu. Akhirnya dia mau jual, oke jual. Sore naik lagi.
naik lagi. Ya itu, apalagi ya kebetulan sebenarnya seorang ibu-ibu apalagi ya. Jadi ya gitu. Ya ngomongnya enggak langsung gitu, tapi ya waduh kok naik lagi ya gini ya seperti itu. Ya kadang kita jadi beban seperti itu. Iya, iya. Tapi begitu besoknya harga itu langsung Makin drop turun lagi. lagi. Iya. Ya kadang kita kan bukan dukun yang bisa tepat 100% begitu. Oke. Baik. Nah, itu seberapa akhirnya dulu setelah berapa lama itu instingnya itu jadi terlatih untuk membaca? Relatif ya. Betul. Biasanya yang menjadi profesi seperti saya ini biasanya awalnya itu jadi investor dulu rata-rata. Oh gitu. Gitu. Ya. Supaya merasakan ya atau betul. gimana? Ya. Merasakan jantungan. Ya. Mereka rata-rata investor. Apalagi sekarang kan mudah jadi investor. Ya, online kan murah. Kalau zaman saya dulu itu minimal itu 25 juta, 50 juta itu baru bisa bertransaksi. Iya, iya. Seperti itu. Kalau sekarang lotnya ya. Enggak nilai depositnya. Oh, deposit. Ya, deposit awal. Kalau sekarang kan dengan kayak bursa mengadakan sekolah pasar modal itu 100.000 aja sudah bisa mulai jadi investor. Oh. Ya, anak-anak itu mainan kayak gitu, tapi saya nggak paham sih, nggak paham. Betul. Apalagi sekarang dunia kripto semua anak sekarang kan gitu loh. Ya, itu ya kita sebagai di sektor keuangan juga harus paham kripto itu apa, falas itu apa, komoditas itu apa itu. Nanti semua kita harus bisa menyerangkan ke nasabah plus minusnya itu apa sih investasi. Oke. Nasabahnya itu perorangan atau bisa korporat juga nggak sih? Bisa korporat. Oh, bisa korporat juga. Karena dia punya apa? Ya, pakai nama PT. Nama PT bisa ya? Bisa. Oh. Bisa. Dana pensiun juga bisa. Oh, dana pensiun bisa ya, dimasukkan ke sini. Tadi itu disebutkan kok ada harus tetap punya omset, itu gimana sih bayangan saya karena kita ini hanya perantara, maka ya kita hanya menjembatani, harus punya omset itu kaitannya dengan apa ya? Dengan fee Bu, kita kan penghasilannya dari fee. Oke. Ya, tapi kalau secara keseluruhan sih, kalau secara perusahaan sekuritas itu pemasukan terbesar itu sebenarnya dari sisi penjaminan. Jadi ada perusahaan yang mau go public, dia butuh pendanaan itu dari situ. Tapi kalau di bidang saya ini kan di bidang equity market ya, di pasar sahamnya itu beda lagi, itu penghasilan kita dari komisi. Jadi semakin banyak klien yang bertransaksi, komisi kita juga semakin besar. Oke. Nah itu loh nggak gampang itu yang membuat orang itu jadinya mau. Kan gini, yang saya pahami adalah banyak orang itu ketika bekerja itu butuh sesuatu yang tetap gitu ya, kepastian gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau ini kan sebenarnya memang tidak pasti, tetapi justru tidak pasti bisa naik banget gitu kan. Bisa naiknya bisa naik banyak. Tergantung bagaimana upaya kita kan, seperti itu gitu. Nah, ini kan kita nih sedang memberikan gambaran tentang berbagai macam profesi yang ada kepada para adik-adik nih yang mungkin sekarang lagi semester akhir, sedang kuliah, mau milih atau sudah lulus dan mereka mau milih karir atau gitu ya. Karir. Atau mereka lagi mau switching karir kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan yang menarik dari profesi ini apalagi ini, Mas? Dan kedepannya seperti apa? Ya. Kalau menarik yaitu kita ini sangat dinamis, ya sangat deg-degan ya mungkin jantungan dengan perubahan kebijakan macam-macam. Tapi pernah nggak sih sebenarnya deg-degannya jantungannya itu sampai seberapa? Itu tidak semua orang suka deg-degan gitu loh. Iya. Kita itu paling jantungan tuh kalau sistem kita mati Bu. Jadi internet kita atau listline kita mati, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berhenti dan iya, dan kita nggak bisa mengeksekusi order. Ya, oke. Nggak bisa ngapa-ngapain lah, itu nasabah pasti marah juga. Jadi begitu server kita error, nasabah nggak bisa transaksi, waduh itu udah marahnya luar biasa, kehilangan kesempatan. Itu paling stres sih sekarang ini seperti itu. Iya. Menariknya menariknya apa untuk anak-anak sekarang? Menariknya sebenarnya profesi ini bisa kemana-mana ya. Kalau kita bisa anak muda ya melanjutkan profesi punya sertifikasi seperti CFA, Certified Financial Advisor seperti itu analis itu sangat kurang di Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi mereka bisa ke bank, ke akuntan atau ke perusahaan sekuritas, kemana-mana bisa. Gitu. Jadi kita belajar menganalisa segala sesuatu. Nanti dalam kehidupan pun apapun bisa
ada lah, pola pikir kita sudah terbentuk Iya, untuk menganalisa seperti itu. Oke, jadi tadi nanti bisa kemana-mana gitu. Apalagi nih kalau untuk anak-anak muda itu kira-kira apa yang itu jiwanya mereka gitu ya? Ya tantangannya tadi itu ya. Ya kita belajar investasi lah. Indonesia. Ya, contoh seperti Warren Buffett itu mulai berinvestasi kan sejak dia SMA mungkin ya. Ya, mungkin dulu di sana sudah familiar ya. Ya, komunitasnya sudah mendukung ya lingkungannya. Kalau di sini betul, di Indonesia ini masih baru sekitar 1% dari jumlah penduduk itu sebagai melek pasar modal. Iya. Nah, dulu benar, 1%. Ini 99%. Baru 1%. Jadi profesi seperti kita ini jarang. Iya. Gitu. Kalau kita misalnya mau untuk anak muda untuk membuka wawasan dan banyak bisa melonjak kemana-mana itu pasar modal cocok juga. Nah, justru karena untuk tadi pengembangan itu karir masih sangat sangat kecil sehingga sebenarnya peluangnya besar. Betul. Kayak gitu. Asal tadi itu betul. Terus berarti terima tantangan. Iya. Yang pasti adalah kedepannya adalah fokus keuangan yang sebenarnya sangat membanggakan. Betul. Ya. Keuangan seperti bank itu kan bisnis konvensional sejak dulu dan ke depan insya Allah masih akan tetap ada. Sudah beralih ke digital juga. Betul, ya. Tapi tetap sektor keuangan. Tetap, ya. Dan ada bursa, terus sekarang juga mulai bermunculan 2 tahun terakhir kripto itu. Ya, itu kita lagi nanti itu. Iya. Jadi yang pasti bisnis keuangan ke depannya akan terus semakin memungkinkan tadi dan masih 1%. Ya, bayangkan kalau di negara lain itu sudah kayak Singapura itu sudah hampir 50% dari penduduk hampir ya. Kalau Indonesia dari 1,5% ke 1% ke 5% itu IHSG pasti sudah sangat besar nilainya. Betul. Iya. Oke. Menarik sekali. Ya, memang banyak yang belum paham dulu. Iya, banyak belum. Atau mungkin gini, yang sekarang yang memudahkan teman-teman muda untuk belajar menjadi pialang saham itu apa? Oh, ya. Gitu. Yang memudahkan mereka supaya mereka bergairah tadi loh, menambah jumlah yang 1% tadi. Ada. Yang sejahtera nggak mau berkarir tentang ini. Ya. Itu di regulator Bursa Efek itu sudah mengadakan sekolah pasar modal. Itu bisa secara online di masa pandemi ini. Masuk aja ke web sekolahpasarmodal.com kalau saya nggak keliru ya. Nah, itu Bursa bisa Efek. setiap saat. Maksudnya mendaftar atau ada mendaftar, periode tertentunya gitu? Iya, ada periodenya. Nanti kita bisa mendaftar, tinggal mau ikut periode yang mana. Itu kalau dengan orang nggak ada background, pokoknya kepingin belajar di situ bisa ya? Bisa. Biayanya mahal nggak? Enggak, gratis. Oh, gratis. Gratis. Oh, oke. Ini untuk yang mau melek ini bisa ya? Gratis, bisa ikut sekolah pasar modal itu. Nah, nanti ada pematerinya ya. Cuman memang ya itu kan baru perkenalan awal, Bu. Iya. Nah, kalau ya paling enggak meleknya lah dulu, melek dulu. Buka wawasan dulu ya, gitu kan. Di situ. Ada yang tingkat advance atau apa ada ya? Kalau sekolah pasar modal sudah jadi 1 sekarang, jadi cuma dalam 1 hari aja. Kalau dulu sampai 3 hari, sekarang dimampatkan 1 hari. Kalau advance ya nanti ada banyak sih kursus-kursus cuman berbayar. Iya, soalnya kan anak-anak tuh juga ini kapan hari saya punya boneka ini, ayo nabung saham gitu kan di rumah. Iya kan ada gerakan ini kan nabung saham. Nah, sekarang kalau kita taruh uang di bank hanya dapat berapa? Belum dipotong biaya. Kalau di saham kan enggak ada biaya. Kelebihannya di situ. Dan saham itu bisa diwariskan. Oh gitu. Bisa. Iya. Jadi profesi kita ini juga istilahnya kalau kita mau niat ibadah itu ya kita mengedukasi orang. Iya. Supaya melek itu. Iya, investasi yang perlu sejak awal lebih bagus untuk yang muda-muda karena itu. Anak-anak muda itu mungkin tidak banyak yang tadi orientasinya untuk investasi gitu. Betul. Lebih ke apa yang sekarang dimiliki mau dipakai. Ya itu. Dipakai. Ini ya sekarang kan sudah semakin hedon ya. Ada gaji, temen beli apa, ikut beli apa. Iya. Tetangga beli apa, ikut beli apa.
Iya, apalagi online. Oh iya, apalagi online muda iseng-iseng cuma ngeliat, wah iya. Di marketplace gitu. ada ini ya. Akhirnya addicted di situ, belanja terus. Kan lupa akan investasi sehingga gajinya anak muda sekarang itu banyak habis di sana. Iya, ya enggak? betul. Karena terkait dengan gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Iya. Enggak, Novi? Betul. Ya. Oke, tadi sudah diceritakan tentang apa yang menarik dari profesi ini gitu ya. Terus persyaratannya sudah. Lalu sekarang banyak kemudahan gitu kan. Ya. Banyak kemudahan. Dan salah satu bisnis profesi masa depan profesi juga. masa depan kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira ini tadi sudah jam kerja juga sudah diceritakan ya. Sebenarnya kalau untuk pegang saham jam kerjanya relatif normal gitu kan. Oke. Tapi ada nggak misalnya yang pegang saham ikut international market gitu? Kalau Anda kan national market. Tidak. Karena kita kan untuk Bursa Efek Indonesia. Kalau international market itu biasanya beda profesi lagi sebenarnya. Iya. Apa namanya? Ya sebenarnya sama pialang, cuman mungkin kan marketnya beda, Bu. License-nya Jadi, mungkin beda ya. License-nya juga beda. Dan tidak semua perusahaan sekuritas melayani market luar. Oke. Gitu. Iya. Market luar. Tadi kan diceritakan ini berhubungan dengan investor gitu kan. Nah, investor itu kira-kira ada nggak sih karakternya seperti apa yang kemudian mempengaruhi cara kita merespon atau harus memberikan pelayanan kepada mereka? Betul, ada. Jadi ada tipe, biasanya dibagi dua. Ada memang tipe investor, bener investor, sama yang spekulator. Nah itu. Biasanya investor itu yang kelompok usia apa ada gitu nggak kalau dari pengalaman? Karakternya investor itu biasanya kalau yang muda itu lebih berani mengambil risiko. Berarti yang kedua tadi, yang spekulator. Return ya. Betul, ya. Iris return. Yang kedua, yang investor muda itu lebih berani ngambil risiko biasanya. Kalau investor yang sudah berumur, biasanya mereka benar-benar menjadi investor. Jadi untuk jangka panjang. Iya, kalau enggak itu tadi naik turun itu cepet pedot jantungnya. Dia baru ngamatin loh, ya kan? Kadang-kadang kita ada aktivitas lain aja selain ngamatin angka itu. Betul, kalau mau jadi trade spekulator atau trading itu kita harus punya waktu dulu untuk mengamati. Kalau kita jadi investor nggak perlu. Kita hanya membaca laporan keuangan, membaca berita secukupnya, kita tinggal tentukan kapan harus beli itu aja dan disimpan. Ya kayak nabung saham seperti itu tadi yang bilang itu. Oke, mungkin sambil edukasi nabung saham itu gimana sih cara awalnya, terus nabungnya kemana kayak gitu? Ya. Sambil ini edukasi nih gitu supaya tadi jumlah yang malah saham investornya jadi makin banyak. Ya. Kalau teman-teman mungkin pernah investasi reksadana, kalau nabung saham itu kita bertindak sebagai manajer investasi bagi diri kita sendiri. Jadi dan itu insya Allah hasilnya lebih banyak daripada kita ikut ke reksadana. Karena tidak ada biaya macam-macam, hanya fee jual beli aja dan kita yang mengerjakan sendiri. Jadi kita tinggal punya uang, kita beli saham, simpen. Punya uang, beli saham, simpen. Di depan punya uang lagi, beli lagi. Ya, jadi lebih ke investor murni ya. Betul, ke investor murni. Cuman ya nyicil gitu ya. Betul. Karena sekarang ini sudah dimurahkan misalnya. Kalau dulu satu lot itu 500 lembar, sekarang cuma 100 lembar. Jadi lebih terjangkau untuk menabung saham. Oke, jadi nabung saham itu ada batasan umur nggak? Misalnya mungkin harus punya KTP baru bisa ini, terus jumlah minimalnya berapa, kayak gitu. Harus punya KTP dulu. Kedua, ya harus ke perusahaan sekuritas untuk membuka rekening efek. Setelah itu biasanya akan dapat user dan password untuk bertransaksi. Kita tinggal eksekusi sendiri, sudah jadi. Password sama itu untuk mengamati pergerakan bursa. Betul, untuk membeli atau menjual saham itu. Dan saham itu tidak ada kata terlambat sih Bu sebenarnya, karena saham itu bisa diwariskan. Jadi misalnya kita sebagai orang tua mau ini nanti diwariskan anak, bisa. Kita mulai beli. Jadi sebagai dana pensiun juga bisa ya? Dana pensiun ya cenderung ke passive income. Karena kalau untuk trading yaitu high risk high return seperti itu biasanya.
Jadi punya duit turah gitu ditabung di sana. Duit turah bukan lambe turah. Turah. Ditabung di saham kan gitu loh. Betul. Dan saat ini di masa krisis itu saat terbaik untuk membeli. Karena lagi turun. Karena lagi murah. Betul. Gitu. Pasar modal itu menguntungkan selama makroekonomi bagus. Nah, sekarang lagi jelek, jadi otomatis banyak yang rugi juga. Tapi saat tepat untuk beli. Iya. Saat-saat yang tepat untuk beli. Jadi dan saat tepat untuk menabung investasi. Betul. Jadi saatnya sekarang gitu ya. Saatnya sekarang. Kalau misalnya dibuat pialang saham itu ketika situasi krisis begini, itu sebenarnya situasi yang menguntungkan nggak sih? Karena kan justru saham turun lah kan orang juga mungkin mau jual beli itu kan jadi males gitu kan karena lagi pada turun, lagi tidak bagus gitu. Ya, enggak Bu, ya itu justru di mental tadi itu Bu. Ketika krisis itu kita harus cari kesempatan untuk menghasilkan untung. Masih mungkin ya meskipun tadi secara keseluruhan bisa. Banyak saham-saham yang jatuh gitu kan. Bisa, jadi kalau kita prediksi misalkan kayak kemarin, ini PPKM terpanjang, kita jual dulu sahamnya yang kita punya. Nah, ketika turun kita bisa beli lagi. Nah, otomatis modal kita semakin murah. Seperti itu kesempatannya. Iya. Jadi istilahnya ketika itu lagi naik tinggi bisa panen dijual, dan kondisi lagi turun nabung lagi. Jadi bukan trading yang tiap harian jual beli. Kita yang tadi high return high risk kan. Iya, bisa ada seperti itu. Baik. Mau investasi tertarik deh. Nanti nggak keberatan kan ya ngajari saya privat gitu ya. Ya profesinya gitu. Jadi nanti kalau prediksi saya ke depan profesi ini memang nggak ke eksekutor, yaitu lebih ke penasehat, financial advisor. Jadi ada pergeseran ya, pergeseran peran ya. Dengan semakin melek masyarakat di saham, semua bisa dilakukan online. Cuman mereka kadang tetap butuh nasihat tentang itu. Kalau saya butuh nasihat, itu apakah saya harus menghubungi sekuritasnya atau bisa langsung ke personal? Nah, kalau kenal mestinya ke sekuritasnya Bu. Jadi yang dimana kita punya rekening, ya itu biasanya situ. Jadi profesi yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya sebagai salah satu alternatif karir gitu. Jadi apapun background Anda gitu, Anda sangat terbuka untuk bisa menjadi seorang pialang saham. Karena belajar dulu nantinya gitu. Dan yang memang seperti cerita-cerita sukses yang sebelumnya yang kami angkat, nggak ada sebuah kesuksesan itu datangnya instan. Selalu harus dimulai dari proses yang mungkin harus berdarah-darah, tidak mengenakkan, menghabiskan waktu gitu kan ya. Terus tapi ini sebenarnya menempa kita semua supaya kemudian kita menjadi ahli makin bagus di sana. Kalau seperti posisi ini kan berarti jabatan seperti pialang saham ini kan artinya berarti makin matang ya, jam terbang kita akan makin terasa. Sehingga kemudian 21 tahun berprofesi di situ. Masih akan bertahan lagi ini profesi ini. Insya Allah. Iya, ada yang temannya sampai pensiun pun masih dicari orang. Justru karena wisdomnya masih di sana. Iya, mereka nggak melihat perusahaannya, mereka melihat ke personnya. Jadi kalau misalnya saya pindah ke perusahaan lain pun juga biasanya nasabahnya ngikut. Advisor tadi. Boleh sharing nggak ini mungkin sebagai penutup untuk mengunci, untuk memberikan inspirasi semuanya bahwa ada hal yang misalnya jadikan tips atau triknya sehingga selama ini sukses dan dipercaya oleh klien-kliennya. Gimana ya? Novel ya gini nih ya. Ya yang jelas ini bisnis kepercayaan. Jadi kita harus baik-baik menjaga kepercayaan nasabah. Apa yang misalkan kita nggak bisa ya kita omong nggak bisa. Kalau misalkan bisa ya jangan banyak penyalahgunaan kayak di pasar modal itu gray area ya. Jadi misalnya nasabah jual itu ternyata kita beli sendiri, nanti kalau rugi itu ada dulu semacam itu yang broker-broker nakal itu ya. Itu yang paling harus dihindari itu. Jadi intinya tetap jaga
kepercayaan, ya. Dan memberikan saran-saran yang terbaik buat Betul, nasabah yang itu. ya. Entah itu nasabah suka atau tidak, itu tetap harus kita omong. Ya, nanti karena keputusannya, decisionnya sebenarnya dari Betul, nasabah nasabah kan. sendiri. Jadi kita memberikan advice saja. Iya. Kayak gitu. Ya. Baik. terima Oke, jadi itu sih profesi bank saham yang kita angkat di episode kali di NL Talk. Dan kalau ingin belajar lagi tentang bank saham, tadi di mana Pak Bagus? Mau belajar tentang pialang saham tadi? Oh, di Sekolah Pasar Modal bisa. Sekolah Pasar Modal ya? Ya. kasih. Pasarmodal.com gitu ya. Pasarmodal.com. Thank you untuk Intiland Tower ya, Iya. untuk lokasinya. Dan kalau membutuhkan ruangan atau space buat ngantor, ada di sini. Tempatnya di pusat kota. Tempatnya di pusat kota, enak. Parkirnya juga oke. Parkirnya oke. Banyak Kalau- makanan di sekitarnya. Betul. Dan punya juga co-working Ya, space ada co-working space-nya yang bisa harian dipakai di sini. bisa harian dipakai. Jadi lagi apa mungkin buat teman-teman yang freelancer dengan biaya yang sangat terjangkau bisa duduk di sana sambil bekerja sehingga kemudian Dan ada pantry-nya. ya ada pantry-nya gitu ya. Free. Jadi suasananya tenang, menyenangkan. Tuh, sambil bikin kopi di pantry-nya, teh atau mineral ada di sana. Ada cemilannya Ada cemilan juga ya. Iya. Oke, oke, Entok. Terima kasih, Pak Bagus. Thank you. Mas Bagus, terima Ya. kasih. Dipanggil Sampai Mas lah biar muda ya. Sampai ketemu nanti. Ya. Ngopi di luar. Iya. Oke ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jadi kita lanjut nanti di episode berikutnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.